Bayangkan sebuah desa pegunungan kecil yang tenang. Desa ini aman di sebuah lembah, terlindungi dari angin kencang dunia luar. Setiap hari, penduduknya berjalan di jalur yang sama, yang sudah dikenal. Kaki mereka hafal setiap batu dan akar. Mereka menyapa tetangga yang sama, bertukar obrolan ringan yang sama, dan memanggang roti lezat yang sama di oven andal yang sama. Desa ini, dengan rutinitas yang mengakar kuat dan ritme yang bisa ditebak, mewakili cara kerja batin otakmu. Ini adalah tempat yang nyaman, aman, dan efisien, dibangun melalui bertahun-tahun pengulangan dan pengalaman. Jalurnya dalam, kebiasaannya stabil, dan semuanya berjalan dengan autopilot yang menyenangkan dan andal. Ketenangan desa ini adalah kekuatannya, tetapi juga kelemahan terbesarnya. Apa yang terjadi ketika sesuatu yang baru muncul? Bayangkan seorang asing, mencolok dan tidak dikenal dengan mantel merah cerah, tiba-tiba mengetuk gerbang utama. Orang asing ini adalah perubahan. Dia mewakili setiap ide baru, setiap kebiasaan berbeda, atau setiap tantangan tak terduga yang ingin kamu masukkan ke dalam hidupmu. Kedatangan orang asing ini menimbulkan gelombang kekhawatiran di komunitas. Dia adalah elemen yang tidak dikenal, gangguan terhadap tatanan yang sudah mapan. Penduduk desa, jalur sarafmu, mengintip dengan curiga dari balik tirai mereka, waspada terhadap kehadiran baru yang mengancam dunia mereka yang dapat diprediksi. Perasaan waspada yang langsung ini bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang mendasar. Otakmu, sama seperti desa ini, dirancang untuk memprioritaskan keamanan dan menghemat energi yang berharga. Keakraban berarti dapat diprediksi, dan dapat diprediksi berarti bertahan hidup. Apapun yang menyimpang dari pola yang sudah dikenal, dicap sebagai potensi ancaman, membutuhkan penilaian yang cermat dan energi ekstra untuk diproses. Orang asing bermantel merah, itu bukan hanya seorang pengunjung. Dia adalah tanda tanya. Dia mewakili upaya, ketidakpastian, dan potensi risiko. Ini adalah dasar dari penolakan bawaan kita terhadap perubahan. Respons naluriah yang kuat, yang berakar dalam susunan neurologis kita. Dalam eksplorasi ini, kita akan melakukan perjalanan ke jantung desa mental ini. Kita akan bertemu dengan penjaganya, berjalan di jalurnya yang sudah dikenal, dan mendengarkan kebijaksanaan para tetuanya. Dengan memahami mengapa otakmu secara naluriah menolak orang asing di pintu, kamu bisa belajar membukanya dengan lembut. Kamu akan menemukan bahwa perubahan tidak harus menjadi perjuangan yang hanya dilakukan dengan kekuatan kemauan. Sebaliknya, ini bisa menjadi proses negosiasi yang lembut, cara untuk memperkenalkan ide-ide baru, sehingga desa batinmu tidak hanya menerimanya, tetapi akhirnya merangkulnya sebagai miliknya sendiri, membuat komunitas lebih kaya dan lebih tangguh dari sebelumnya. Unduh panduanmu. Berubah tanpa perjuangan. Panduan neuroscience untuk mengubah kebiasaanmu tanpa merusak diri sendiri. Kamu akan menemukan tautannya di deskripsi. Panduan ini akan memberi Anda cara-cara praktis dan berbasis ilmiah untuk mengubah kebiasaan Anda secara perlahan. Anda akan belajar mengapa otak Anda tidak menyukai perubahan dan bagaimana Anda bisa bekerja sama dengannya daripada melawannya. Dengan rencana yang jelas, Anda akan belajar membuat perubahan kecil dan tanpa terasa untuk tumbuh tanpa kesulitan. Selangkah demi selangkah, dengan sangat hati-hati, Anda akan membimbing otak Anda menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Di pintu gerbang kota otakmu, ada beberapa penjaga yang selalu siaga. Amigdala, tersembunyi jauh di dalam kepalamu. Tugas mereka, memindai cakrawala untuk mencari bahaya, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Begitu ada perubahan, mereka membunyikan alarm, menyebabkan stres dan kecemasan. Bahkan, jika ancamannya hanyalah proyek baru atau sesuatu yang baru. Untuk maju, kita harus terlebih dahulu menenangkan para penjaga ini dan menunjukkan kepada mereka bahwa hal yang tidak diketahui tidak selalu menjadi musuh. No conhelifo. Amigdala otak kita melepaskan ketakutan yang mendalam akan hal yang tidak diketahui, yang berasal dari kebutuhan kita akan prediktabilitas. Perubahan mengganggu stabilitas ini, membawa hal-hal baru yang mengaktifkan pusat ketakutan kita. Bahkan, perubahan kecil pun cukup untuk menimbulkan ketakutan, seperti yang ditunjukkan oleh studi Cambridge tahun 2023. Untuk mengatasi ketakutan ini, kita perlu membuat hal yang tidak diketahui menjadi lebih akrab dengan mengambil langkah-langkah kecil dan mudah. Meskipun otak kita hanya 2% dari berat badan kita, otak menggunakan 20% dari energi kita. Otak melakukan semuanya
secara otomatis untuk menghemat energi dan menempel pada kebiasaan kita seperti jalan setapak yang sudah biasa dilalui. Berubah itu seperti membuka jalan baru di hutan belantara. Butuh banyak usaha dan energi. Kuncinya, membuat kebiasaan baru semudah dan senyaman mungkin untuk menipu otak agar menghemat energi. Bentuk pikiran Anda dibentuk oleh jalur-jalur Anda, sirkuit saraf Anda. Setiap pikiran, setiap tindakan memperkuat jalur-jalur ini. Dengan pengulangan, jalur-jalur ini menjadi lebih efisien, seperti jalan tol di otak Anda. Mempelajari kebiasaan baru, seperti membuka jalan setapak di hutan lebat. Dengan latihan, jalur setapak itu melebar, dan kebiasaan itu menjadi kebiasaan kedua. Menghentikan kebiasaan lama, seperti mengalihkan lalu lintas dari jalan tol ke jalur yang baru terlihat. Arsitektur mental kita yang dibentuk oleh pengulangan adalah tantangan sebenarnya dari perubahan. Otakmu tidak malas. Otakmu hanya punya anggaran energi yang sangat ketat. Meskipun hanya 2% dari berat badanmu, otakmu menggunakan sekitar 20% dari energimu. Untuk menghemat energi, otak mengandalkan kebiasaan. Trik terbaiknya untuk menjaga energi tetap ada. Setiap keputusan baru atau tugas yang tidak dikenal menghabiskan banyak energi otakmu yang terbatas, terutama dari korteks prefrontal. Tapi, kebiasaan mengalihkan kendali ke area otak yang lebih tua dan lebih efisien, seperti ganglia basal, sehingga menghemat energi. Itulah mengapa kebiasaan baru terasa begitu sulit. Otakmu melihatnya sebagai investasi yang mahal. Rasa tidak nyaman yang kamu rasakan saat mencoba sesuatu yang baru, itu otakmu yang memperingatkanmu tentang biaya energi yang tinggi. Menolak perubahan bukanlah kelemahan. Itu adalah otakmu yang sedang efisien. Jadi, memaksakan diri tidak akan berhasil untuk perubahan permanen. Sebaliknya, buat perilaku baru terasa tidak terlalu mahal dan lebih bermanfaat. Yakinkan manajer energi otakmu bahwa jalur baru itu sepadan. Perubahan adalah negosiasi, bukan pertarungan. Buat kebiasaan baru menjadi mudah dan bermanfaat, dan otakmu pada akhirnya akan menerimanya. Kebiasaan kita membuat kita berpikir bahwa kita membuat keputusan. Padahal sebagian besar hari, kita dihabiskan dalam mode otomatis. Kita melakukan rutinitas harian kita, seperti menyikat gigi atau membuat kopi, sementara pikiran kita melayang-layang. Kebiasaan membebaskan pikiran kita untuk tantangan yang lebih besar dan membantu kita berfungsi secara efektif. Tanpa kebiasaan, kita akan merasa kewalahan oleh banyak keputusan kecil. Tapi cara otomatis, kita melakukan sesuatu ini juga menyembunyikan seberapa besar kebiasaan mengendalikan kita. Bahkan kebiasaan buruk pun tetap ada, terutama saat kita lelah atau stres. Mencoba mengubah sesuatu pada saat-saat itu, seperti mencoba mengambil jalan keluar kecil di jalan raya yang ramai. Daya tarik jalan lama sangat besar. Otakmu akan kembali ke sana secara otomatis sebelum kamu menyadarinya. Kebiasaan bukan hanya kecenderungan, kebiasaan adalah struktur nyata di otak. Untuk mengatasinya, dibutuhkan lebih dari sekadar kemauan. Dibutuhkan sebuah rencana. Pertama, kamu harus menyadari kebiasaan itu. Kemudian, kamu harus membangun dan memperkuat cara baru secara perlahan, sampai cara itu menjadi kokoh yang sebelumnya. Perubahan adalah tentang membangun sesuatu yang baru dengan sengaja, bukan hanya membuat keputusan. Di dalam otakmu, ada dewan tetua, yaitu bias kognitifmu, yang membuat keputusan dari balik bayangan. Kalimat favorit mereka adalah, kita tidak melakukan hal-hal seperti itu di sini. Bias-bias ini, seperti bias status quo dan bias konfirmasi, berkembang untuk membantu kita bertahan hidup dengan lebih memilih hal yang sudah dikenal. Bias status quo membuat kita berpegang pada apa yang kita tahu, meskipun itu tidak sempurna. Bias konfirmasi menyaring informasi untuk mendukung keyakinan kita saat ini. Para tetua menolak perubahan, lebih memilih kenyamanan daripada kemajuan. Mereka memastikan kelompok hanya mendengar apa yang memperkuat tradisi, menghalangi ide-ide baru. Bias-bias ini bekerja secara otomatis, membentuk keputusan bahkan sebelum logika ikut campur. Mereka membisikkan bahwa kebiasaan lama itu aman dan jalan baru itu berisiko. Untuk berubah, kamu harus mengenali bisikan-bisikan ini sebagai bias, bukan sebagai kebenaran. Kemajuan berarti menantang nasihat para tetua. Kenyamanan tidak selalu lebih baik daripada pertumbuhan.
Kekuatan bias kognitif dapat mengalahkan logika, bahkan ketika Anda tahu bahwa perubahan itu baik. Studi menunjukkan bahwa, dalam sebagian besar keputusan sehari-hari, kebiasaan dan bias mengalahkan pemikiran rasional. Otak Anda, secara bawaan, lebih menyukai jalan yang mudah dan akrab untuk efisiensi, bukan untuk kebenaran. Ini menciptakan konflik internal. Logika mengatakan berubah, tetapi bias mengatakan tetaplah seperti ini. Logika para tetua sederhana, yang akrab itu aman, usaha itu mahal, kenyamanan instan mengalahkan imbalan di masa depan. Logika murni jarang memenangkan naluri ini. Untuk berubah, Anda harus berbicara dalam bahasa para tetua. Ubah perubahan menjadi peningkatan kecil yang aman, bukan perubahan radikal. Fokus pada imbalan langsung dan nyata untuk membuat kebiasaan baru menarik. Jadilah negosiator yang terampil dalam pikiran Anda. Buatlah jalan baru terasa seperti perpanjangan alami dari yang lama. Menangkan tetua dengan membuat perubahan terasa akrab. Begitulah cara Anda membuat otak Anda ikut serta. Oke, mari kita beralih dari memahami ke melakukan. Hanya menginginkan sesuatu itu tidak cukup. Kita butuh strategi yang didasari ilmu saraf. Pertama, manfaatkan sistem penghargaan otakmu. Sedikit dopamin di pagi hari memberikan nada positif untuk sepanjang hari. Mulailah dengan sesuatu yang kecil, tugas yang sederhana dan spesifik, yang terhubung dengan sesuatu yang sudah sering kamu lakukan. Contohnya, letakkan segelas air di samping pembuat kopi sebelum kamu membuat kopi. Menyelesaikan tindakan kecil ini memberimu kemenangan instan dan dosis dopamin. Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif, membuatmu lebih mungkin untuk menghadapi tugas berikutnya. Bukan tugasnya yang penting, tapi perasaan kemenangannya. Otakmu melihat kebiasaan baru sebagai sesuatu yang memberi hadiah, bukan sesuatu yang menakutkan. Kebiasaan lama akan rileks. Amigdala tetap tenang, dan penanggung jawab energi setuju. Dengan memulai dari kemenangan kecil, kamu membuat perubahan terasa menyenangkan. Kamu menciptakan jalur baru dengan sukacita, bukan dengan susah payah. Begitulah caramu membuat otakmu ingin berubah. Strategi kedua, menggunakan imajinasi otak Anda. Visualisasi yang jelas, mengaktifkan jalur yang sama di otak seperti tindakan yang nyata. Hanya 60 detik latihan mental setiap hari dapat mulai membuka jalur baru. Ini membuat kebiasaan baru terasa tidak terlalu aneh dan lebih mudah diterapkan. Misalnya, setelah mencuci muka, pejamkan mata, dan bayangkan diri Anda berbicara dengan percaya diri dalam sebuah pertemuan. Gunakan semua indera Anda, lihat, dengar, dan rasakan pengalamannya. Film mental ini menciptakan perasaan yang baik dan menenangkan respons ketakutan otak. Visualisasi memberi otak Anda gambaran tentang kesuksesan dan mengurangi ketidakpastian. Kepala suku energi melihat lebih sedikit risiko, lebih banyak imbalan. Mengulang-ulang membayangkan kesuksesan mengubah hal yang tidak dikenal menjadi akrab. Para tetua desa mulai mempercayai jalan baru. Dengan sedikit latihan, diri Anda di masa depan menjadi seseorang yang disambut oleh desa. Strategi ketiga, membawa perubahan dari pikiran pribadi Anda dan menempatkannya dalam lingkungan sosial. Kita manusia adalah makhluk sosial. Kita sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Saat Anda memberitahu seseorang yang Anda percaya bahwa Anda ingin berubah, Anda menciptakan komitmen sosial yang kuat. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bahkan janji publik kecil meningkatkan peluang Anda untuk sukses sebesar 35%. Misalnya, kirim pesan ke teman setiap pagi, "Minggu ini saya tidak akan memakai gula." Tindakan sederhana ini mengubah tujuan Anda menjadi upaya tim dan meningkatkan peluang Anda untuk berhasil. Gunakan tulisan untuk mengubah cara berpikir Anda. Setiap malam, tulis frasa seperti, "Saya mudah beradaptasi," di catatan. Tindakan sederhana ini mengaktifkan berbagai bagian otak dan membantu ide-ide baru tertanam. Sebelum tidur, ucapkan kalimat syukur dengan lantang. Ritual ini membantu kemajuan Anda dan mengakhiri hari Anda dengan cara yang positif. Ini dia rencana mingguan yang sederhana, panduan jelas yang akan membantu Anda membangun kebiasaan baru. Setiap hari, satu tindakan kecil, kemenangan kecil di pagi hari, visualisasi, pesan kepada teman, afirmasi tertulis, ritual syukur. Siklus mingguan ini dengan lembut mengubah otak Anda, seperti hujan sejuk yang membantu tanaman baru tumbuh. Transformasi bukanlah pertarungan melawan benteng atau pertarungan kemauan dengan pikiranmu. Sebaliknya,
Anggaplah itu seperti sebuah tarian, membimbing pikiranmu dengan lembut, sabar, dan persuasif. Selangkah demi selangkah, kamu mengajari dirimu kebiasaan baru, sampai itu menjadi sesuatu yang alami. Kekuatan perubahan terletak pada kebaikan. Ajak pikiranmu menari, selangkah demi selangkah. Jika kamu suka video ini, silakan subscribe, komen, dan bagi